Halo sahabat desa, selamat bertemu lagi dengan kita siang hari ini dalam acara kuliah online Akademi Desa seperti yang biasa kita lakukan bersama. Di sini ada saya selaku koordinator ataupun analis SDM aparatur Madya di Biro Kepegawaian Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Baik, sebelum mulai saya akan coba lepas masker dulu. Baik sahabat desa, di sini pada materi kuliah siang hari ini saya akan membawakan terkait seleksi CPNS Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi di masa pandemi. Memang pada saat ini di tahun-tahun sebelumnya bahwa Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi itu memang masih sangat memerlukan SDM yang terbaik. Dan pengadaan itu ada beberapa hal yang bisa kita adakan di sana, yaitu diantaranya adalah penerimaan CPNS ini sendiri melalui seleksi yang dilaksanakan secara nasional oleh Kementerian Pan-RB, BKN dan Kementerian Lembaga, salah satu adalah Kementerian Desa ini. Dan yang kedua juga bisa dilakukan melalui mutasi, seleksi mutasi dari eksternal ke internal Kementerian Desa. Nah, untuk ke depan nanti akan dilakukan juga rekrutmen melalui P3K. Dan ini yang sedang kita analis dan juga inventarisir bagaimana kebutuhan-kebutuhan terkait P3K ini ke depan. Karena terkait dengan pada saat kemarin di awal tahun kita sudah Kementerian Desa ini terjadi perampikan organisasi dan juga penataan terkait jabatan administrasi kejabatan fungsional. Makanya penataan ini kita lakukan secara bertahap sehingga penataan SDM di Kementerian Desa akan menjadi lebih baik dan sesuai dengan harapan yang diharapkan oleh para pimpinan di Kementerian Desa ini. Baik, kita akan mulai terkait materi pada siang hari ini. Jadi terkait pengadaan CPNS ini melalui seleksi nasional, itu kita ada beberapa dasar yang memang menjadi dasar hukum kita Kementerian Desa, diantaranya adalah terkait Undang-Undang terkait ASN, kemudian peraturan pemerintah terkait manajemen PNS, kemudian juga tak kalah penting adalah peraturan dari Menpan-RB selaku instansi yang memang menerbitkan ataupun memberikan rekomendasi berapa jumlah ASN yang harus ataupun yang diterima di masing-masing kementerian lembaga. Dan kemudian juga adanya surat Sekretariat Jenderal nomor 2488 yang pada saat tahun yang lalu sudah kita layangkan, yang kita meminta formasi ke sana. Nah, ini adalah dasar hukum sebagai pedoman bahwa memang penerimaan CPNS ini memang wajib dan memang sudah harus dilaksanakan. Oke, next slide. Nah, saya akan coba menyampaikan kepada sahabat desa, para teman-teman semua bahwa mungkin ini menjadi pengetahuan bersama dan juga menjadikan pengetahuan bahwa seperti ini langkah-langkah atau mekanisme pengadaan CPNS ASN di Kementerian Desa. Jadi yang seperti saya sampaikan di depan bahwa kita melalui tahapan-tahapan. Pertama, Kementerian Desa mengajukan permohonan ataupun penyampaian informasi yang dibutuhkan. Tentunya melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja yang kita punyai. Kemudian kita selaku Kementerian Desa, kita menyampaikan kebutuhan itu kepada Kementerian Pan-RB di sana. Nanti di Kementerian Pan-RB didiskusikan dengan Kementerian Keuangan, di sana terlibat, ada Kementerian Keuangan selaku nanti di sana akan mencatat atau menentukan berapa besar anggaran untuk gaji para CPNS ini dan juga anggaran-anggaran pada saat pelaksanaan seleksi yang nanti akan dilakukan secara nasional di masing-masing kementerian lembaga ataupun di BKN nanti selaku pelaksana teknis di lapangan. Nah, setelah nanti penyampaian kebutuhan kemudian diberikan turun formasi kebutuhan dari Menpan-RB,
Akhirnya dilakukanlah tahapan berikutnya, yaitu pengumuman. Yang ini akan dilakukan secara serentak oleh BKN. Kemudian di sana ada 3 tahapan, yaitu seleksi administrasi, kemudian seleksi kompetensi dasar atau yang dikenal SKD para sahabat desa, dan juga kompetensi bidang di sana. Nah, di Kementerian Desa kompetensi bidang itu juga ada 2 nantinya setelah CAT SKB, kemudian ada wawancara akhir yang akan dilakukan oleh instansi pemerintah itu sendiri, yaitu dalam hal ini Kementerian Desa di sana. Nah, ini terlibat di sana. Ada BKN selaku operasional di lapangan dan kemudian kementerian lembaga juga di sana. Nah, setelah dilakukan tahapan seleksi administrasi, SKD dan wawancara, SKD, SKB dan wawancara akhir, kemudian nanti dilakukan penetapan hasil seleksi oleh Panselnas ya, Panitia Seleksi Nasional. Nah, setelah dilakukan penetapan, kemudian nanti secara serentak diumumkan bahwa siapa yang berhak lolos menjadi CPNS nantinya, nanti akan muncul nih. BKN akan menetapkan nomor induk pegawai yang dikenal dengan NIP. Nah, itu pertama kali para pelamar mendapatkan NIP tentunya yang lolos setelah lolos seleksi akhir. Nah, nanti setelah mereka mendapatkan NIP, nanti di sana para calon pegawai negeri sipil ini belum tentu menjadi PNS atau pegawai negeri sipil, karena dia di sana akan melakukan dalam tahap setahun itu mereka melakukan orientasi di sana di kementerian lembaga, yaitu di Kementerian Desa. Mereka melakukan orientasi dan juga melaksanakan kewajiban mengikuti pendidikan latihan dasar atau yang disingkat LATSAR. Kalau zaman dulu itu namanya prajabatan. Nah, itu nanti dilakukan bekerja sama dengan Pusdiklat ASN. Di Kementerian Desa sudah ada Pusdiklat di sana, itu dilakukan di sana selama 3 bulan. Nah, pada saat orientasi dan pada saat pelaksanaan latihan dasar itu dipotret kemampuan baik intelektualnya, integritasnya, cara berkomunikasi, cara bekerja sama. Di samping dilihat memang pada saat lulus seleksi kemarin dia nilainya bagus. Ada yang kumlot, ada yang dan sebagainya di sana. Nah, pada saat 1 tahun itu, apabila pada saat pelaksanaan LATSAR ada salah satu itu tidak memenuhi syarat ataupun gugur pada saat melaksanakan LATSAR, otomatis yang bersangkutan tidak bisa diangkat menjadi PNS. Nah, ini yang saya sampaikan bahwa belum tentu CPNS itu menjadi PNS, karena dalam 1 tahun itu kita lihat, kita potret. Nah, nanti BKN setelah menetapkan NIP, kemudian diorientasi, akhirnya di tahun berikutnya setelah 1 tahun, mereka yang lolos LATSAR dan lolos orientasi, mereka mendapatkan NIP PNS. Nah, akhirnya mereka diangkat sebagai PNS dan memang sudah tetap menjadi PNS di Kementerian Desa. Itu mekanismenya. Nah, ini saya sampaikan tahapan seperti yang saya sampaikan tadi, ada usulan. Nah, di tahun 2020 kemarin untuk formasi 2021 kita mengusulkan 490 formasi melalui surat sekjen tadi saya sampaikan. Nah, kemudian muncul penetapan dari Menpan RB yaitu sebesar 233 formasi. Jadi dari usulan kita mendapatkan 233 formasi yang kita peroleh. Nah, dari 490 formasi yang kita usulkan di sana, kita mengusulkan dari beberapa jabatan-jabatan yang ada, baik jabatan pelaksana maupun jabatan fungsional. Di sini ada 3 core-nya, yaitu sebagai jabatan yang melaksanakan fungsi utama di masing-masing unit eselon 1, kemudian technical support yang dia adalah sebagai pendukung ya terkait nanti melaksanakan fungsi perencanaan, fungsi kepegawaian, fungsi keuangan, kehumasan, pengorganisasian, tata laksana dan urusan terkait layanan internal kementerian, yaitu keprotokolan, persuratan dan lain-lain. Kemudian ada satu lagi yaitu supporting. Adalah nih jabatan-jabatan yang melakukan fungsi penelitian, auditor dan sebagainya di sana. Pengembangan SDM dan sebagainya di sana yang dikenal dengan jabatan fungsional. Oke, ini usulan kita pada saat usul ke Menpan RB. Nah, untuk penetapan formasi kita mendapatkan 233 formasi.
Dan kita di sana yang disetujui oleh Menpan RB adalah pelaksana, jadi nggak ada jabatan fungsional. Itu terdiri dari masing-masing umum itu sekitar 204 orang, kemudian lulusan terbaik atau cum laude 23 atau sekitar 10%, kemudian disabilitas 4 orang atau sekitar 2%, dan 2 orang dari putra-putri Papua. Ini kenapa ada umum, lulusan terbaik, disabel, dan putra-putri. Ini sudah diatur di Menpan RB, ketentuannya bahwa kita harus mengakomodir dari 4 aspek ini. Dan ada satu lagi sebenarnya, ada jalur prestasi. Tapi kita kemarin tidak menggunakan jalur prestasi karena di Menpan sendiri ini yang dimunculkan di tahun ini. Kalau tahun sebelumnya ada jalur prestasi di sana. Jadi teman-teman yang sahabat desa yang punya prestasi pada waktu itu bisa langsung diangkat menjadi pegawai negeri atau CPNS melalui jalur prestasi. Seperti pada saat itu pelaksanaan SEA Games, Asia Games, Olimpiade dan sebagainya. Itu bisa diberikan kesempatan kepada semua warga negara. Nah, ini adalah daftar jabatan formasi CPNS tahun 2020 yang untuk formasi 2021. Itu ada 23 jabatan. Yang saya sampaikan tadi di sini semua adalah untuk tahun ini adalah jabatan pelaksana. Yaitu mulai dari analisis pembangunan, analis hukum pertanahan, analis investasi permodalan usaha dan seterusnya. Sampai ada 23 formasi. Itu total 233. Next slide. Nah, ini saya sampaikan tadi bahwa sahabat desa terkait teknis untuk pelaksanaan seleksi CPNS ada 3 tahap, yaitu adalah seleksi administrasi, kemudian SKD CAT yang dilaksanakan oleh BKN itu mempunyai bobot 40%, dan kemudian SKB CAT 60%, dan SKB CAT ini kita terbagi jadi 2, ada yang tertulis dan ada wawancara akhir. Nah, ini nanti semua nilai akan digabungkan dan akan disampaikan semua oleh ke BKN, karena wawancara ini kita mewawancara di internal kepada user UK1 masing-masing yang nanti akan ada penempatan pegawai di sana. Nanti para user akan memberikan wawancara di sana, menggali lagi di sana. Nah, itu nanti akan digabung hasilnya ke BKN dan nanti akan diumumkan secara bersama-sama melalui pengumuman secara nasional. Nah, pada saat pelaksanaan seleksi CPNS ini di masa pandemi, bahwa berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada saat pandemi ini tentunya pemerintah melalui Menpan RB dan BKN itu melaksanakan ini sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, kami di Kementerian Desa dari total 233 yang formasi yang ada itu kita dilaksanakan secara tersebar. Kenapa tersebar? Karena ini kita mengurangi mobilitas baik pelamar yang ada di wilayah-wilayah Indonesia Barat, Tengah, Timur. Kita bagikan kesempatan untuk mereka tidak perlu ke Jakarta. Nah, tahun sebelumnya mereka bisa juga ke Jakarta ataupun bisa juga di sana. Tapi karena setelah pandemi ini kita ada kebijakan nasional, kita harus mengurangi mobilitas. Ada kita bekerjasama dengan PKN, kita ada 12 titik lokasi. Di antaranya adalah di PKN pusat itu sendiri. Kalau tahun lalu, 1 tahun sebelumnya, 2 tahun yang lalu itu kita melaksanakan mandiri. Mandiri itu bagaimana? Di kementerian lembaga, di kementerian desa, kita membuka ujian di kementerian ini. Kita membuka loker-loker, membuka tenda di sana, kita melayani semua pelamar di Kementerian Desa. Nah, dengan kondisi seperti ini pandemi, kita semua ada di BKN. Nah, kita tersebar ada 12 titik. Ada di bagian barat, ada di bagian tengah dan timur, ada di Medan, Palembang, yang sudah mewakili Pulau Sumatera. Kemudian di Kalimantan, ada di Pontianak dan Banjarmasin. Kemudian di Jawa, ada di Jakarta itu sendiri, ada di Jogja dan Surabaya. Kemudian ada di Makassar, ada di Manado, ada di Jayapura, ada di Denpasar. Nah, ada satu lagi kita memperoleh peserta yang ujian lokasi ada di Malaysia, di Kuala Lumpur. Nah, itu juga harus kita layani di sana.
karena kita memberikan bahwa Kementerian Desa ini hadir untuk calon-calon pegawai negeri atau calon-calon CPNS Kementerian Desa, sehingga mereka tahu bahwa pada saat kemarin kita mendampingi, mereka sangat-sangat bangga bahwa ada kementerian yang langsung memang dia lamar itu ada di sana. Ada beberapa kementerian yang tidak mendampingi di sana. Jadi teman-teman yang pelamar hanya diwakilkan oleh PKD di daerah-daerah. Tapi kita hadir dan kita memberikan informasi di sana dan kita memberikan testimoni di sana. Sehingga teman-teman merasa hadirnya Kementerian Desa ada di sana. Next, ini adalah tadi saya sampaikan beberapa titik lokasi sudah. Nah, ini adalah dengan adanya pandemi ini, Kementerian Desa akhirnya melalui PKN kita bekerjasama, kita melakukan prokes-prokes yang harus kita lakukan di sana. Next. Nah, ini kenapa tadi saya sampaikan bahwa harus melalui prokes dan melalui pemecahan titik lokasi, karena ini tadi sudah sampaikan, mencegah kerumunan, membuat titik lokasi yang tersebar, dan kemudian mengurangi penularan virus. Dan juga ada beberapa kewajiban peserta tuh mempunyai swab antigen dan membawa hasil tes negatif. Jadi kalau di Pulau Jawa, Bali, Madura itu wajib menggunakan persyaratan itu, dan juga wajib mempunyai putih sertifikat vaksin. Itu khusus Jawa, Madura, dan Bali. Kalau untuk di luar pulau itu mereka tidak menggunakan sertifikat vaksin, tapi perlu menggunakan swab antigen dan hasil negatif pada saat datang ke lokasi ujian. Dan ini sudah kita informasikan di awal, di pengumuman awal, sehingga alhamdulillah teman-teman peserta kemarin sudah siap dengan persyaratan-persyaratan yang sudah diinformasikan di awal. Dan kita tidak hanya melakukan pengumuman secara online, tapi kita juga ada Instagram, kita aja komunikasi melalui WA yang sudah kita kondisikan, sehingga informasi sangat-sangat sampai kepada para peserta. Nah, ini prosedur pelaksanaan CAT BKN kemarin berbeda sekali dengan sebelum adanya pandemi. Di sana para peserta dari mulai datang sampai selesai ujian ada tahapannya, dan ini kita sosialisasikan. Dari mulai datang, kemudian menggunakan masker, terus pengantar tidak bisa masuk ke lokasi ujian, kemudian ada pengecekan suhu, ada pemeriksaan kelengkapan dokumen tadi, ada vaksin, ada antigen dan sebagainya. Dan juga ada pemberian registrasi. Nah, ini yang sangat berbeda di sini, bahwa kita menggunakan registrasi secara barcode. Di sana menggunakan wajah yang harus terdeteksi, kemudian juga nomor barcode kartu ujian. Jadi pada saat di lapangan, apabila salah satu peserta ini tidak masuk dalam rekod di wajah, itu pasti tidak akan keluar nomor ujian. Nah, ini yang sangat-sangat membantu tim di lapangan. Karena apa? Dengan adanya prosedur seperti ini dari tahun ke tahun, kami selaku pengelola kepegawaian ini sangat terbantu dan sangat-sangat mengantisipasi terjadinya misalnya yang hadir bukan yang bersangkutan, kemudian yang hadir ternyata joki di sana. Nah, itu sangat-sangat diantisipasi di sana. Nah, kemudian bagi para peserta nanti setelah melalui proses itu, kemudian dia menetapkan barang-barang, dititipkan di loker, kemudian dicek detektor di sana. Jadi sangat-sangat rigid dan sangat-sangat tertib di sana. Di sana apabila masuk, selain yang dibawa adalah kartu ujian, pensil, dan KTP, itu tidak bisa dibawa ke dalam. Dan kemudian dia mengikuti ujian. Selama ujian, semua diawasi dengan secara intens, karena menggunakan database, menggunakan aplikasi, kemudian di situ ada alat monitor dan sebagainya. Jadi kita terbantu, sangat-sangat terbantu, sehingga mengurangi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, kemudian teman-teman sahabat desa, ini bagi peserta yang dia sudah lolos sampai seleksi kompetensi dasar, dia nanti akan mendapatkan sertifikat hasil SKD-nya.
Nah, ini bisa sebagai bukti bahwa dulu pernah mengikuti seleksi, dan juga sebagai data atau dokumen bagi kementerian lembaga ataupun BKN itu sendiri bahwa yang bersangkutan sudah pernah mengikuti tes SKD pada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga pada saat pelaksanaan seleksi tahun berikutnya pasti akan terlihat data-data siapa saja yang sudah dan siapa yang memang baru mengikuti seleksi. Jadi bisa di-download melalui SSCSN di Kementerian PAN-RB dan BKN di sana. Baik, next. Nah, kami akan sampaikan bahwa progres pelaksanaan seleksi CPNS di Kementerian Desa ini pada saat ini sudah melalui beberapa tahapan. Dan pendaftar untuk di tahun 2021 ini ada sebanyak 17.106